Oke, selamat sore Bang. Ya, sore juga. Jadwalnya pas. Pas Abang di jam 3 dijadwalkan oleh panitia. Siap untuk besok bertarung? Siap. Siap menang, siap kalah. Welcome to podcast Dikamer. Siap menang. Siap menang. Wes, mantap. Ini semangat luar biasa ini. Oke Bang, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang seputar dunia avokat dalam naungan Pradi, saya mau ngasih game sama Abang, sama seperti balon yang pertama tadi. Saya memberikan game kepada Abang. Abang boleh jawab dengan cepat tanpa alasan apapun. Ya, contohnya meja atau kursi, terserah Abang pilih mana. Oke, kita mulai Bang ya. Karir atau keluarga? Keluarga. Pahit atau manis? Manis. Teh atau kopi? Kopi. Di kafe atau di rumah? Di rumah. Dimarahin istri atau dimarahin hakim? Dimarahin istri. Menang karena menyuap atau kalah karena kurang bukti? Kalah karena kurang bukti. Jabatan atau nama baik? Nama baik. Dirangkul atau merangkul? Merangkul. Cepat atau lama? Lama. Pimpinan atau bawahan? Pimpinan. Memberi atau diberi? Memberi. Menyatakan kebenaran atau kehilangan jabatan? Menyatakan kebenaran. Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Bambang atau Mustari? Saya. Harus dijawab, Pak Bambang atau Pak Mustari? Tidak jawab. Itu hak Abang. Itu hak Abang. Tidak ada masalah. Oke Bang, terima kasih. Itu jawaban pertanyaan-pertanyaan singkat. Oke Abangku? Oke. Bang, ini kan besok di tanggal 23 kita memilih ketua DPC Pradi Batam. Di tanggal 23 itu akan keluar para pemimpin baru, yang dimana sama mungkin tujuannya untuk memajukan Pradi, ya kan? Yang mau saya tanyakan Bang, Abang kan ini mau mencalonkan ketua DPC Pradi Batam. Seseksi apakah posisi ketua Pradi ini Bang, menurut Abang? Menurut saya, dengan saya jadi ketua DPC, saya akan bisa menyalurkan aspirasi para anggota-anggota saya nanti ke pusat. Maksud saya gini pertanyaannya, seseksi apa? Maksudnya gini, kenapa sih orang berebut jadi ketua ini? Kalau saya ya memang supaya saya bisa menyalurkan aspirasi itu. Oke. Kalau dibilang seksi sekali. Seksi sekali. Siap Bang. Apa keuntungan secara pribadi yang Abang pikirkan atau Abang dapatkan ketika Abang nanti jadi ketua Pradi? Keuntungan pribadi? Iya. Tidak terpikir oleh saya. Tidak terpikir? Tidak terpikir. Sama sekali tidak terpikir? Tidak terpikir untuk dapat keuntungan dari sebagai ketua Pradi. Untuk pribadi ya? Ya. Tidak kepikir? Ya, tidak terpikir. Jika ini katakanlah Abang terpilih nanti jadi ketua DPC Pradi, ya kan? Ada nggak 100 hari kerja Abang tentukan untuk membangun Pradi ini Bang? Saya tidak ada target, tetapi saya nanti akan berusaha sebaik mungkin. Akan berusaha sebaik mungkin untuk memajukan Pradi? Melaksanakan misi dan visi saya. Oke, siap. Abang mau jadi pengacara dari tahun berapa? 2007. 2007 disumpah. Berarti dari tahun 2007 Abang sudah menjadi anggota Pradi? Ya, sumpah Pradi yang bersumpah. Ya, jadi anggota Pradi lah. Ya. 2007. Jadi di tahun 2007 selama ini berjalan Abang ada nggak memangku jabatan? Di Pradi? Ada sebagai? 3 periode. Sebagai? Yang periode terakhir sebagai bidang olahraga. Yang sebelum lagi bidang pembelaan anggota. Yang sebelumnya lagi sebagai pembelaan anggota juga. Oke. Pertanyaannya Bang, selama Abang 3 periode itu sudah
menjadi anggota Pradi dan menduduki satu jabatan, sudah apa abang lakukan untuk memajukan Pradi ini? Tak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kenapa bang? Saya di bidang olahraga yang terakhir, di bidang olahraga saya adalah anggota. Ketua bidangnya Pak Suyatno. Saya anggota. Jadi ya seperti yang sudah saya mungkin ada di berita-berita online, media online mau apa, ya 3 periode Pradi ini gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Dan saya tidak mau itu terulang, gitu. Saya akan melakukan perubahan. Kenapa itu bisa terjadi begitu-gitu aja? Karena pimpinan, jadi organisasi itu kan ada KSB, Iya. ketua, sekretaris, bendahara. Ketua itu ada wakil ketua 1, ada wakil ketua 2. Bendahara pun gitu, ada wakil bendahara 1, wakil bendahara 2. Sekretaris pun begitu. Ada sekretaris 1, ada wakil sekretaris 1, ada wakil sekretaris 2. Selama 2 periode terakhir, pucuk pimpinan tidak ada namanya, yang saya lihat tidak ada namanya melaksanakan sesuai anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Pradi DPN, sesuai DPN, yaitu adanya musyawarah kerja cabang yang harus dilaksanakan minimal 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun. Itu tidak ada di organisasi. Jadi muskercap itu harus dihadiri oleh semua anggota, undangan kepada semua anggota. Datang tidak datang, yang penting sudah diundangan dan sudah disediakan tempat. Nah, itu tidak terjadi. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, namun saya akan melakukan perubahan biar itu tidak kembali terjadi jika saya ketua nanti. Oke. Selanjutnya, ini kan abang mau mencalonkan ketua Pradi untuk besok dan sudah terverifikasi, datanya sudah abang berikan. Menjadi pertanyaannya bang, kenapa bang percaya diri kali untuk memimpin Pradi ini bang? Sebenarnya bukan percaya diri, memang bawaan saya begitu. Jika saya ingin sesuatu, saya harus yakin. Kalau saya tidak yakin, saya tidak mau maju. Berarti karena keyakinan ya? Karena keyakinan. Berarti pertanyaannya, kenapa abang pede sekali atau percaya diri sekali untuk mau maju menjadi ketua Pradi? Karena punya keinginan kuat. Satu, keinginan kuat. Dan juga ketika saya sosialisasi, konsolidasi, menyampaikan keinginan saya ini, saya ternyata didukung oleh para advokat muda yang lulusan Pradi. Ingat, lulusan Pradi 2007, 2008, 2010, 9, 13, 15, 16 mendukung saya. Mendukung semua. Mendukung ya. Berarti itu dasar abang percaya makin kuat keinginan saya untuk maju menjadi ketua Pradi dan akan menampung mereka untuk bersama membangun Pradi. Oke bang. Selanjutnya, katakanlah abang nanti terpilih menjadi ketua Pradi, DPC Pradi besok, ya kan, abang terpilih. Jika ada anggota abang, ini kan profesi kita ini profesi yang pasti identik dengan masalah, namanya pengacara, ya kan, identik dengan masalah. Ketika anggota abang ada dilaporkan tentang kode etik atau dilaporkan tentang pidana oleh orang lain atau kliennya atau mantan kliennya atau rekan sejawatnya, dilaporkan kode etik atau pidana yang lain, apa yang abang lakukan untuk orang-orang atau anggota abang ini yang sedang kena masalah ini, yang nyata-nyatanya bahwasanya abang tahu bahwa dia tidak melakukan itu? Apa yang abang lakukan? Jika saya ketua. Ya, ini katakan abang terpilih jadi ketua, lihat anggota abang dilaporkan kode etik tuh, padahal dia tidak melakukan itu, atau pelanggaran pidana, padahal dia tidak melakukan itu. Apa yang abang lakukan sebagai ketua? Jadi misi saya, misi itu adalah sesuatu hal yang harus dicapai dalam waktu dekat. Jika saya ketua nanti, saya akan membentuk namanya Dewan Kehormatan Daerah di Kota Batam. Mengapa? Saya ingin menyelamatkan para anggota-anggota saya. Artinya begini, selama ini apabila ada orang tidak suka, bukan sama advokat, anggaplah
sama avokat, cuman itu sedikit. Ada orang perusahaan atau klien, mantan klien yang nggak suka dengan lawyer. Dia mengadu ke Dewan Kehormatan Daerah Jakarta, DKI Jakarta. Kenapa ke sana? Aturan di kode etik yang dibuat tahun 2002 itu apabila tidak ada Dewan Kehormatan Daerah di sekitar pengadu atau teradu advokat, maka diajukan di Jakarta. Sudah beberapa advokat yang saya tahu di Kota Batam itu dipanggil oleh Dewan Kehormatan DKI. Belum tentu semua punya duit untuk bersidang di sana. Akhirnya sidang putusannya KO, kena skorsing lah orang itu karena tidak bisa membela diri. Kena skorsing 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ada lagi tujuan Dewan Kehormatan Daerah DKI itu setiap persidangan dia pengadu itu menerima bayaran 3,5 juta. Sekarang sudah 5 juta. Macam Hotma Sitompul sama Hotman Paris itu 5 juta itu mendaftar. Nah putusannya pasti kan akan mengecewakan salah satu pihak. Otomatis banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Bayar lagi 5 juta sekarang. Uang masuk lah itu, cerita itu. Itu cerita uang ya. Jadi untuk menghindari itu terjadi, maka saya akan bentuk Dewan Kehormatan di Kota Batam. Nah bagaimana caranya? Kalau saya ketua kan saya bisa menyalurkan aspirasi, pergi saya ke pusat, tolong dibuat, keluarlah SK dari DPN. Berdirilah Dewan Kehormatan, saya akan pilih nih orang-orang yang cocok di situ. Jadi begitu ada laporan kode etik dulu ya, kode etik ke pusat, ke DKI, lalu orang itu dipanggil, saya surat di DPN. Oh nggak bisa, kami sudah di Kota Batam, harus di Kota Batam. Nah, disuratilah Kota Batam kan, saya akan memanggil dulu si terlapor ini, teradu, advokat. Kita kan rekan sejawat ini, harus saling menghargai. Jadi saya tanya apa ceritanya, oh begini. Misalkan, wah saya pakai uangnya 5 juta, terus udah saya pakai sih sebenarnya buat operasi tapi begini, sudahlah, pulangkan aja, misalnya kan. Ntar saya panggil cicil atau apa, panggil orangnya. Udahlah 5 juta aja gini, udah nanti dicicil, nah, selesai. Dan saya mengusahakan tidak ada sampai ada persidangan. Artinya kalau ada persidangan saya dapat duit. DPC dapat duit kan, orang setor untuk sidangan. Ini tidak ada sidang, jadi tidak ada biaya. Yang penting dicari penyelesaian. Kita harus menghargai rekan sejawat kita. Itu tujuan saya. Jadi kita itu bagaimanapun harus menghargai lah. Mau dia junior, senior, saya akan tindak tegas. Ada yang dilaporkan, kita panggil dulu. Ternyata bisa diselesaikan, panggil pengadunya, damai semua, tanpa ada nomor perkara. Berarti tidak ada yang setoran, gitu. Nggak apa-apa, kas nggak ada dari hal yang lain. Itu kalau kode etik pidana, kode etik. Kalau terkait pidana, sebenarnya saya udah buat sih misi saya. Untuk bidang pengabdian masyarakat dan pembelaan anggota, saya udah buat bahwa saya akan semaksimal mungkin membantu jangan sampai terjadi anggota saya sampai proses pidana. Kecuali ya misalnya memang dia membunuh, merampok, itu sudahlah. Tapi kalau tipis-tipis misalnya dia bawa uang kliennya gini, ya kita selesaikan lah, jangan sampai terjadi. Ya kalau masih di bawah 50 juta, ya kasarnya ketua keluarkan duit dulu lah, supaya yang penting tidak ada proses kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau hal pidana, datangi Kapolres, kalau Polsek datangi Kapolsek, ya menjaga marwah pradi kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sampai dia ditahan, diproses, disidangkan. Oh jangan. Semaksimal mungkin. Dan ingat, sekuat-kuatnya saya harus akan lebih kuat apabila digandeng oleh para rekan-rekan sejawat lainnya. Nah, itu. Oke Bang, lanjut kita pertanyaannya. Katakanlah Bang nanti terpilih jadi ketua Pradi, kan ada seperti yang saya tanya tadi, ada program yang 100 hari kerja tadi, Abang katakan akan maksimalkan waktu itu. Ada. Jika tidak terjadi apa-apa di 100 hari kerja Abang, bukan kerja sih, 100 hari Abang menjabat jadi ketua, tidak terjadi apa-apa seperti layaknya apa yang Abang sampaikan di visi misi, Abang siap nggak dikritik oleh anggota Abang? Dan yang paling ekstrim, siap nggak diminta oleh anggota Abang untuk mengundurkan diri jadi ketua? Jadi terkait jawaban itu, sebagai ketua saya siap menerima kritik. Namun beda loh, kritik sama menghina beda. Kalau kritik itu dia memberi masukan, oke kita tampung. Semoga dia bisa mencari solusinya. Apa solusinya kan gitu. Kalau hanya kritik, nah dia ada cemooh, ternyata nggak bisa begini, tapi dia pun tidak ada usul. Nah itu harus didengar. Nah gitu. Dan kalaupun memang
ada hal-hal waktu misi saya itu ingin dilaksanakan, ternyata saya tahu bahwa itu bukan kesalahan saya. Ada loh bukan kesalahan saya. Artinya gini, saya ingin berusaha maju, ternyata ya saya salah pilih orang, ditempatkan di bidang ini, ternyata tidak mau mendukung saya. Ya, saya akan mencari dulu, mengganti dulu, minta tambahan waktu. Tetapi yang ujung-ujungnya, apabila ternyata kiri kanan saya pun ternyata tidak respect pada saya, ya sudah, saya mau nggak mau, legowo mengundurkan diri. Nah itu, seperti itu. Wes. Pertanyaan berikutnya, apa sih program unggulan Abang ketika Abang terpilih jadi ketua Pradi, Bang? Unggulan yang sangat yang ingin Abang tampilkan ke anggota Abang. Ya, itu tadi saya akan bentuk dewan kehormatan daerah. Jadi tujuannya untuk melindungi anggota-anggota saya. Seperti itu. Itu yang paling utama. Baru unggulan lainnya nomor 2. Sebenarnya nomor 1 yang bukan dewan kehormatan sih, tapi ternyata penting saya sampaikan juga tentang keinginan saya menjaga keharmonisan dan menjaga, istilahnya menjaga profesi rekan sejawat ini supaya tidak dimainkan oleh pengadu yang dari masyarakat gitu kan. Nah itu dia. Tapi satu, saya ingin membuat kesekretariatan yang baik dan benar. Itu program unggulan saya. Selain dewan kehormatan, itu cerita memang agak proses, tapi kesekretariatan. Karena jadi kan kalau kita bentuk struktur selama ini, ketua, wakil ketua, bendahara, ketua, sekretaris, bendahara, baru ada kepala bidang. Lalu bidang kesekretariatan, bidang kesekretariatan, keanggotaan dan organisasi gitu, bidang organisasi. Jadi kesekretariatan itu penting. Artinya saya nanti akan menyediakan 1 atau 2 orang, ya bisa lewat saya yang bayar atau bagaimana, yang pasti harus dilaksanakan dulu. Disitulah nanti dia bukan advokat, bukan. Jadi dia memang khusus mengelola organisasi advokat yang namanya DPC Pradi Batam. Dia di situ menerima surat menyurat kepada DPN, juga menerima misalnya aduan masyarakat atau bukan aduan anggota nanya bagaimana kartu perpanjangan atau apa semua, surat menyurat. Dan juga di situ saya merencanakan buat website DPC Pradi Batam, website, Facebook khusus. Jadi fungsi website dan Facebook itu semua itu nanti ada orang yang 2 tadi itu salah itu menyiarkan atau istilahnya mengupload kegiatan-kegiatan Pradi. Kegiatannya misalkan sedang ada menerima masyarakat, mengkonsultasi hukum di sekretariatan nanti kan, itu siarkan baru ada yang website nanti melaporkan keuangan, karena kita ini Pradi ini penting itu adanya transparansi keuangan. Jadi contoh, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, itu per 6 bulan itu harus ada nanti saya di website itu. Tanggal sekian pengeluaran untuk ini, tanggal sekian pemasukan. Jadi pemasukan itu saya membayangkan ada juga nanti misalnya seminar-seminar di kampus-kampus itu masuk ke kas, gitu kan. Jadi nanti itu dikelola, juga adanya iuran dari anggota, karena di anggaran dasar pusat sana, rumah dan ART, itu memang advokat itu harus punya iuran. Kewajiban anggota ialah iuran. Nah, disinilah 3 periode ini tidak tegas, tidak mau mereka mengambil iuran. Oke lah dibilang, sudah disampaikan iuran, terus anggotanya memang tidak mau bayar. Ya sekarang gimana anggota membayar iuran? Gak jelas kemana, ya kan? Kalau saya nanti transparan, nanti bendahara saya pilih nanti yang memang kompeten di bidang itu. Contoh kasarnya, biaya bensin buat ini ditulis ya 100.000, biaya buat rapat apa semua, biaya apa semua dibuat. Itulah nanti kesekretariatan ingin saya istilahnya saya perbaiki lah. Jadi program unggulan saya itu dia. Itu kalau unggulan yang lain itu ya dari unggulan dulu, yang lainnya menyusul. Nah, pertanyaan yang lain mungkin kan. Nah, itu yang unggulan itu dia. Membuat kesekretariatan yang baik, bagaimana layaknya organisasi advokat, dan yang kedua itu tadi bentuk dewan kehormatan. Oke Bang, ketika Abang menang besok jadi ketua DPC Pradi Batam, Abang kan sudah tahu ini siapa yang pro ke Abang,
siapa yang tidak pro ke abang? Abang sudah bisa memeta-metakan, sudah bisa melihat mungkin ya. Yang menjadi pertanyaannya bang, ketika abang menang, apakah abang mau merangkul orang-orang yang kontra dengan abang untuk sama-sama memajukan Pradi? Itu akan saya pikirkan nanti. Tapi kalau butuh jawaban harus dijawab. Oh, jawab. Boleh jawab. Ya. Jadi begini, saya mengutamakan kepengurusan nanti orang-orang yang mendukung saya. Kenapa? Ya saya pengen dong 5 tahun ini berjalan dengan baik dan benar bersama kan itu. Terkait yang pro, yang kontra terhadap saya, tetap kan saya lihat juga skill dia. Dia punya keahlian di bidang apa-apa semua. Jika memang dia dibutuhkan untuk tempat tertentu, saya akan mendatangi. Tapi kalau saya rasa dia nanti hanya jadi kerucil-kerucil, tak perlu. Gitu. Kalau dia, tapi kalau memang saya lihat, wah ini punya potensi nih. Tapi mungkin selama ini contoh, bisa jadi dia pengikut Pak Bambang, atau satu lagi pengikut Pak Mustari. Saya lihat masih tetap saya lihat dia punya bakat nggak, atau punya talenta, punya SDM yang bagus. Selagi dia saya lihat, dan bukan saya aja, saya akan tanya teman-teman yang lain, rekan yang lain, bagaimana dia? Oh bagus bang, bagus sih diambil sama kita rangkul. Tanya yang lain, nah, ternyata misalnya negatif, jangan. Saya akan menanyakan juga kepada tim saya dulu. Tidak mungkin asal saya atau tim saya bagaimana usulnya, ambil dia atau tidak, seperti itu. Oke bang, mantap. Pertanyaan selanjutnya, sosok tokoh yang sangat abang kagumi siapa bang? Tokoh nasional kah, tokoh apa yang abang kagumi? Sifatnya Dunia apa tokoh mana? Batam. Bang Indonesia. Tokoh berarti iya. Walaupun belum pernah ketemu tapi umum. Entah Gus Dur kah, entah Soeharto kah. Siapa tokoh yang abang kagumi dari sifatnya? Gus Dur lah. Kenapa bang? Ya guyon-guyonannya kena dan orang ber-IQ tinggi. Jadi orang-orang IQ tinggi itu yang bisa, ya guyonannya bagus dan dia sangat pluralisme. Nah, itu. Berarti Pak Gus Dur ya, yang sosok tokoh yang abang kagumi ya. Ini pertanyaan ke pribadi bang. Sifat apa yang abang kagumi dari diri abang? Atau sifat apa yang tidak abang sukai di dalam diri abang? Dari yang tidak sukai dulu ya? Iya, yang tidak sukai. Saya dulu itu akan bereaksi cepat apabila melihat hal yang tidak suka. Hal yang bertentangan saya akan bereaksi cepat, akan marah atau apa gitu. Nah itu. Kalau yang tidak suka, kalau yang abang itu dulu pelan-pelan sudah mulai merubah gitu. Nah seperti itu. Yang dikagumi dari sifat abang? Saya punya kesetiaan. Saya kalau udah suka seseorang nih, dan ingat saya sampai sekarang tidak pernah merokok loh. Oh iya. Satu isep pun rokok tidak pernah, sampai sekarang. Jadi kalau tanya orang dulu udah berhenti merokok, saya tidak pernah merokok. Dari kecil? Sampai sekarang, satu isep pun tidak pernah. Seperti itu. Jadi saya setia, contoh ya Pradi. Ya sekali saya, ya walaupun dulu cerita 5 tahun lalu saya pernah kena tertimpa badai, terkait apa semua, saya tetap bertahan. Saya tidak pernah ingin pindah, walaupun dirayu oleh peradilan, tidak, saya tetap. Dan memang waktu itu proses kan ada banding. Bandingnya aman saya. Tidak ada masalah apa-apa. Bisa ditanyakan kepada Ketua DPC Pak Abdul Qadir, bisa tanyakan Ketua DPC selanjutnya, bisa Nadia. Tidak ada namanya putusan terkait saya hukuman apapun. Nah, seperti itu. Berarti yang abang kagumi dari sifat abang kesetiaan, yang tidak abang kagumi cepat merespon jika hal itu ya menurut abang tidak baik. Ya, contoh ya, masalah yang saya dulu pernah memang ingin tertawa gitu. Sekitar tahun 2003 saya kantor pos pagi-pagi. Jam 8 mau legalisir. Kita bukti kan. Jadi jam 8 tuh masyarakat sudah menunggu. Ternyata itu semua pegawai tidak ada. Oh saya tepuk tangan, saya marah. Kalian ini pegawai tidak benar ini. Jam 8 belum buka. Siapa marah? Kenapa kok? Kau ya, ini jam 8. Kami rapat pak. Kalian rapat pakai otak. Rapat lebih cepat lah, kalian datang duluan kantor pos. Jadi datang kalian jam 6 pagi, jam 8 harus buka. Masyarakat utama. Itu saya tidak teriak gitu. Nah itu karena saya nggak suka gitu kan melawan. Tapi kalau inget dulu sekarang ini, waduh, kok bisa dulu ya, malu kan gitu. Nah, itu contoh gitu. Pertanyaan terakhir bang, ya. Terakhir ya. Terakhir bang. Oh, iya. Nanti visi misi nanti abang sampaikan. Dan terakhir bang, jika ini katakanlah jika
Abang kalah di dalam pemilihan ketua Pradi. Abang kan tahu ini ada namanya yang pendukung abang, entah garis kerasnya sangat kokoh mendukung abang, melakukan keributan atau protes ketidakterimaan. Apa sikap abang? Ya kan saya larang lah, nggak boleh tuh, nggak boleh. Ya kita harus legowo. Misalnya penghitungan suara ya kalah tipis gitu kan, ya sudah. Ya kita memang ya sudah, kami sampaikan semua, jangan ada ya, memang itu kan fair. Tetapi kalau ada pihak-pihak begitu nanti memucap, mengganggu hal yang tidak kompeten, yang mencari-cari, itu namanya tidak menghargai rekan sejawat. Saya akan ambil tindakan tegas, dan bukan saya loh, saya punya tim yang akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menghargai rekan sejawat. Nah itu. Abang bisa sampaikan kepada teman-teman kita, yel abang, untuk pemilihan, untuk pendukung abang biar semangat. Hidup Pradi! Hidup Pradi, gitu. Ya. Hidup Pradi, Pradi nomor 1. Jangan. Nomor 1 Tuhan. Oh iya, nomor 1 Pradi. Oke bang, abang bisa sampaikan visi misi abang sekarang kepada semua rekan-rekan kita senior, junior, supaya mereka tahu ketika abang nanti terpilih, apa yang abang akan lakukan untuk memajukan Pradi ini. Silakan bang. Saya bawa kertas, boleh? Boleh. Bawa kertas bang. Karena saya telah mempersiapkan. Ya siap. Juga ini bagi catatan bahwa saya telah membuat, dan ini tidak akan saya ingkari karena saya telah menyiapkannya. Siap. Tunggu, ambil kacamata dulu. Oke. Kacamata plus. Umur sudah 47 tapi belum 50 ya. Oh, iya. Oke, sampaikan bang visi misinya bang. Jadi visi dan misi. Nah, mengenai prolog saya tak perlu, karena ini kan hanya tentang intinya aja. Pradi, apakah Pradi kita memang hanya untuk begini-begini saja? Saya bilang ini tentu tidak. Saya dapat merasakan adanya aura baik dari para rekan sejawat yang bergabung di Pradi di PC Batam ini. Jadi gitu. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan secara singkat terkait misi dan visi saya selaku ketua terpilih nanti. Ini hanya tinggal 4 lembar, sedikit. Oke. Misi. Jadi misi itu adalah sesuatu hal yang harus dicapai dalam waktu dekat. Misi M. Artinya yang harus segera dilaksanakan setelah saya terpilih sebagai ketua DPC Pradi Batam di 23 Oktober 2021 esok. Apa sajakah misi saya? Maka dapat saya sampaikan di podcast resmi yang disediakan oleh Panitia Muscap ketiga DPC Pradi Batam ini adalah sebagai berikut. 1. Membenahi kesekretariatan DPC Pradi Batam. Maksudnya seperti yang saya sampaikan. Jadi yakni bahwa kesekretariatan yang ada selama ini belum mencerminkan suatu kesekretariatan layaknya untuk sebuah organisasi dengan kurang lebih 300 anggota di kota Batam ini. Di mana seharusnya kesekretariatan haruslah ada 1 atau 2 orang yang bekerja mengurus segala hal terkait DPC Pradi Batam. Dari surat menyurat ke DPN Pradi, mendata anggota advokat DPC Pradi Batam, mengelola website BPC Pradi Batam yang akan saya buat dalam kurung, serta tempat masyarakat untuk mendapatkan informasi baik mengenai hukum ataupun hal-hal lainnya. Ya. Jadi yang kedua, menjalankan fungsi Pradi di bidang pengabdian masyarakat dan pembelaan anggota. Jadi maksudnya sini bahwa saya akan menyediakan waktu dan tempat berupa bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Itu bagian dari pengabdian masyarakat. Saya akan menggandeng para advokat muda yang memiliki kepedulian kepada masyarakat kecil kota Batam ini untuk bersama melaksanakan salah satu program pengabdian masyarakat ini. Itu salah satu. Karena ke depannya nanti kan masing-masing pengurus, saya akan minta apa yang bisa dibuat. Gitu. Jadi terkait pembelaan anggota, maka selaku ketua DPC Pradi Batam, saya akan berjuang semampu saya guna membela rekan sejawat yang mungkin saja terserempet hal-hal berbau pidana. Namun saya perlu sampaikan juga bahwa saya sangat berharap bergabungnya para rekan sejawat yang menurut penilaian saya berkompeten untuk duduk di bidang pengabdian masyarakat dan pembelaan anggota ini. Sekuat apapun saya, pasti akan lebih kuat bila dijalankan secara bersama-sama.
Tak pandang bulu yang terkena masalah nanti, senior maupun junior harus dibela semaksimal mungkin agar marwah DPC Pradi Batam yang saya pimpin kelak tidak tercoreng di mata masyarakat Kota Batam ini. Itu bidang pengabdian masyarakat dan pembelaan anggota. Kan ada 6 bidang. Baru di bidang hubungan antar lembaga dan pemerintahan, bahwa saya selaku Ketua DPC Pradi Batam akan mengoptimalkan hubungan yang harmonis antara Pradi kita, Oto Hasibuan, di pusat, dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Batam seperti Lapas, Rutan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polresta, Polsek, misalnya pihak kepolisian, ya, serta pemerintahan Kota Batam, ya, dan BP Batam. Ya. Maksudnya lah, jadi pemerintahan Kota Batam ini dalam menjalankan roda pemerintahan pasti akan berbenturan dengan kepentingan individu maupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kota Batam. Disinilah pentingnya keberadaan Pradi. Ya, jadi sebagai himpunan advokat-advokat baik yang sudah pengalaman maupun yang belum berpengalaman untuk ikut membantu pemerintah membangun Kota Batam ini. Juga tentang hubungan dengan Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan, Kepolisian dengan Pengadilan kita. Saya nanti apabila terpilih, maka saya akan audiens seperti yang podcast yang dulu itu, akan audiens, minta ingin bertemu dengan Ketua Pengadilan, ini pengurus DPC Pradi Batam yang baru, minta audiensnya bicara bagaimana kedepannya supaya kami advokat ini ya dihargai lah oleh pihak, ya kan seperti yang podcast dulu itu, ya supaya nanti tidak terjadi namanya advokat ya seperti dihina lah, 5 jam duduk tak jelas menunggu sidang. Juga kejaksaan bagaimana nanti yang biasa BAP itu sesuai KUHP harus diserahkan pas persidangan pidana ya, ternyata ini harus meminta-minta kepada kejaksaan supaya ada uang fotokopi. Itu nanti mungkin dengan saya bicara kepala kejaksaan, jangan begitulah, tolong jangan gini-gini, kita profesional, KUHP dia berjalankan, seperti itu. Juga dengan pihak kepolisian terkait misalnya laporan anggota dihina, ini diam dong, yang saya tanya ini si terlapor, Anda kan advokat, diam saja. Kalau ada yang begitu catat siapa polisinya, bagaimana kronologis, kita datangi Kapolresta misalnya atau Kasat Reskrim, kenapa bisa begini pada tanggal sekian gitu. Jadi itu memang harus ada data-data penting juga, tidak asal dicuekin gini tapi nggak ada bukti, kita susah juga. Ya, artinya mendatangi Kapolres, kedepannya perkenalkan diri, saya selaku Ketua Pradi Batam yang baru bersama jajaran pengurus ini, mohon begini-gini ya, syukur bisa ada MOU akan bagaimana kan gitu. Nah, itu hubungan antar lembaga dan pemerintahan. Lalu terkait bidang publikasi dan humas, hubungan masyarakat, saya memerlukan advokat yang kompeten di bidang tersebut sehingga dapat bertanggung jawab guna dapat mempublikasikan segala kegiatan DPC Pradi Batam kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu kita ini ada gitu loh. Pradi DPC Batam ini ada. Bukan hanya namanya aja, pas PKPA baru ada, pas pengumuman ujian ada, pas mau sumpah ada. Itu kan program pusat. Kita harus program di Batam. Baru di bidang pendidikan dan pengembangan profesi. Itu. Jadi selain mengurusi PKPA, di bidang sini saya akan mengoptimalkan kegiatan seminar-seminar di kampus, penyuluhan hukum di sekolah-sekolah. Jadi penyuluhan itu terkait aturan-aturan hukum, misalnya ya bagaimana undang-undang narkotika, jadi tidak baik narkotika. Jadi penyuluhan lah, bagaimana mencegah masyarakat supaya tidak terkena narkotika, gitu kan, tidak tertarik. Lalu bagaimana tentang perlindungan anak, KDRT dan sebagainya. Jadi saya menggandeng semua nanti anggota-anggota saya nanti. Baru di bidang kesenian dan olahraga, ini yang terakhir bidang-bidangnya. Jadi saya akan mengusahakan ada suatu kegiatan rutin di bidang olahraga seperti ya sepak bola, futsal, bulu tangkis. Yang dulu sudah pernah ada bulu tangkis walaupun biaya sendiri, dan bisa saja golf. Jadi saya udah pantau anggota kita ini ada ya 5-6 orang pemain golf. Cuman karena sebut nama di sini nanti kesannya gimana ya, pemain golf. Jadi nanti saya akan mengupayakan sebagai ketua nanti bagaimana itu bisa berjalan, organisasi kita membuat. Jadi tanpa membebani para rekan-rekan sejawat yang memang aktif. Contoh sepak bola futsal. Ya masa sih mereka futsal main biaya sendiri? Ya jangan dong. Kan kita punya organisasi Pradi. Ya Pradi lah bagaimana mengusahakan itu. Gitu. Nah ya itu dia. Selanjutnya menyikapi eksistensi suatu organisasi di kehidupan bermasyarakat maupun di mata para anggotanya, maka perlu adanya transparansi keuangan organisasi. Nah itu dia. Jadi transparansi keuangan, yaitu lapor keuangan, harus dapat dilaporkan kepada anggota-anggotanya.
Jadi misalnya per 6 bulan, jadi seharusnya laporan keuangan, kas keuangan secara berkala, misal per 6 bulan disampaikan oleh ya Bendahara DPC Pradi Batam. Tentu saja dapat bisa melalui website resmi DPC Pradi Batam nantinya, ataupun di grup WhatsApp resmi DPC Pradi Batam. Jadi nanti ada grup WhatsApp resmi saya buat, resmi itu. Jadi nanti saya masukin ya memang di anggota Pradi kita. Yang tidak saya masukkan, gitu loh. Nah itu kedepannya. Jadi yang sekarang ini yang saya lihat kan ada 2 nih keanggotaan. Ya itu kan masih produk-produk lama. Yang ini produk Pak Abdul Qadir, ini produk Pak Bisto. Jadi saya nanti sendiri, tapi saya nanti seleksi. Dan dalam perjalanan grup WhatsApp nanti saya memang ada lihat memang dia sudah melenceng, tidak ikut kita, ya saya akan tegur. Jadi memang ya harus saya keluarkan. Jangan menunggu dia mengeluarkan diri sendiri, belum tentu semua orang berjiwa besar. Iya. Sama seperti saya di AI, saya pernah AI, jadi saya undurkan diri. Saya waktu itu ketua AI sekarang Pak Harto, memang saya datangi kantornya tidak benar, saya foto, saya kirim, saya udah undurkan diri. Saya foto, undurkan diri AI, dan saya keluar dari grup AI, gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa keluar, ya memang saya ingin khusus di Pradi, gitu. Bagaimana memajukan Pradi, gitu. Nah, jadi seperti tadi itu, jadi perlu adanya sosok bendahara yang pantas bertanggung jawab terkait keuangan DPC Pradi Batam ke depannya. Juga sesuai DRT DPN Pradi, Dewan Pimpinan Nasional, maka iuran tiap anggota merupakan kewajiban anggota yang bergabung di Pradi. Namun, kewajiban anggota tentu akan dilaksanakan jika anggota merasa adanya tujuan untuk kepentingan bersama DPC Pradi Batam. Jadi kalau merasa dia, wah enak nih, jelas nih uang buat apa, mereka enggak. Bayangin sekarang kita nih muscap, banyak uang kan. Ya ternyata mereka peduli, asal jelas peduli. Coba kalau nggak jelas, ya ngapain mereka kan gitu. Itu misi. Nah sekarang visi yang sedikit. Oke. Jadi visi saya nanti, jadi visi merupakan tujuan yang akan dicapai dalam waktu yang agak panjang. Dari beberapa visi yang ada di benak saya, jadi yang paling penting adalah saya ingin Dewan Kehormatan di sini tidak ada tadi yang spontanitas saja. Itu tidak saya buat karena belum ada bidangnya. Tapi nanti dalam struktur saya akan ada Dewan Kehormatan daerah. Nama-namanya sudah ada. Tokoh masyarakat, tokoh agama ada situ. Nah, jadi visi yaitu visinya itu dapat memiliki gedung sendiri, yakni gedung DPC Pradi Batam. Jadi saya buat sini cara mendapatkan. So, ini apa nih? Dipaparkan. Nah, jadi cara mendapatkannya begini. Ini masukkan aja. Nah, ini kalau ini sudah di luar kepala kan. Jadi cara mendapatkan misalkan ini, ya biar semua tahu nih kita anggota-anggota Pradi. Contoh, kita mengajukan lahan di Batam ini kan memang tentang pertanahan tuh beda dengan kota lain. Ini kan ada namanya BP Batam. Jadi pengalokasian dari BP Batam. Jadi nanti saya akan mengajukan permohonan ke BP Batam. Contoh, mengajukanlah minta 5.000 meter. Contoh nih, tidak mungkin kabulkan 5.000 meter, pasti 3.000 meter. Anggaplah 3.000 kan. Nah dari 3.000 ini, maka saya akan gedung Pradi itu misalnya lahan 1.000 meter udah besar itu. 1.000 meter itu bisa ada gedung, bisa ada parkiran. Nah, jadi pembangunan dari mana? Yang 2.000 meter itu kita jual ke pihak swasta, kan dapat duit. Nah, itulah pembangunan. Nah, 1.000 meter itu nanti, disitulah nanti akan dibangun parkiran luas 1.000 meter lumayan lah. Baru nanti situ ada, setelah berdiri ya, ada tempat kesekretariatan, ada tempat rapat kerja para pengurus DPC Pradi Batam, tempat bersidang Dewan Kehormatan Daerah, tempat layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Kota Batam. Jadi tuh ya bikin 2 tingkat gedung parkir, nah, itu dia. Itulah visi saya. Oke. Ya syukur nanti pembangunan berdiri saya masih bisa tanda tangan, ya diresmikan oleh ketua DPR. Tapi kalaupun pembangunan ternyata 5 tahun kemudian saya tidak, ya istilahnya saya kan mungkin 5 tahun aja cukup, saya mungkin ke depannya tidak mau jadi pengurus, mungkin ke hal yang lain. Ya siapa tahu saya ke DPN. Ya, biar ada regenerasi. Mulai sekarang regenerasi ini udah saya siapkan. Artinya saya ini 2007. Saya akan menyiapkan nanti 5 tahun lagi, ya mungkin yang 2010, 2012 itu yang memimpin.
Bukan yang pengadilan tinggi lagi yang 98, 99, 95, 96, 2000, 2002. Cukup. Jadi saya ini jembatan ini. Jembatan dari yang pengadilan tinggi, saya pradi anak kandung yang pertama, baru ke pradi yang anak kandung kelima, keenam, itu kan. Jadi bersinergi, jadi berkesinambungan. Terus, ya itu kalaupun memang dipaksa untuk ini, tetap tidaklah. Saya juga nggak mau, saya 5 tahun. Lalu nanti coba, ini bagus nih 5 tahun. Cukup. Bagus, iya kalian gitu. Saya cari yang lain, DPN atau apa, saya main ke pusat seperti itu. Regenerasi ya. Ya, dan karena saya juga ada bayangan kan, ya saya ingin punya cita-cita di Jakarta sana kan gitu. Nah, seperti itu. Itu visi saya, visi yang salah satunya. Mantap. Seperti itu. Oke, keren Bang. Terima kasih Bang buat penyampaian visi misinya di podcast kita ini. Abang bisa kasih wejangan secara singkat kepada para senior advokat kita supaya mau memilih Abang. Berikan pandangan kepada mereka secara singkat Bang, kepada rekan-rekan kita, kepada anggota yang akan ikut pemilihan ketua DPC Pradi Batam besok hari Bang. Silakan Bang. Jadi kepada rekan-rekan semua yang besok hadir, ingat pentingnya kebersamaan di dalam suatu organisasi. Itu pentingnya kebersamaan dalam suatu organisasi. Dan yang agak spesifik lagi, sudah saatnya yang muda berperan. Nah, itu aja Bang. Pilih saya. Siap. Oke, terima kasih Bang. Semoga besok berjalan dengan damai. Semoga Abang juga tercapai apa keinginannya. Kita berdoa semoga yang terbaik buat Pradi. Siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua DPC Pradi, kita berharap dialah yang terbaik. Dialah pilihan anggota. Ya mari kita sama-sama mendukung untuk kemajuan Pradi. Oke Bang. Terima kasih Bang buat waktunya. Sehat selalu Bang. Sehat selalu. Oke, terima kasih Bang. Siap.